touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Nama saya Dentero Samatili dengan NIM 6162300001. Perkenalkan, nama saya Grace Payung dengan NIM 616030180046. Perkenalkan, nama saya Farel Tepakan dengan NIM 616030240031. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami selaku mahasiswa UI Paulus akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu absen ngopi. Bagaimana kami mendapatkan ide di absen ngopi ini? Jadi absen ngopi ini lahir dari gagasan sederhana namun bermakna. Menjadi kafe bukan hanya sekedar tempat nongkrong, tetapi ruang produktif bagi mahasiswa yang belajar, berkolaborasi dan berkarya. Di sini kami mengambil target di mana mahasiswa ini 70% mahasiswa UKIP merasa lebih produktif jika belajar di luar kelas, dan 18% ini kami ambil di mana kafe di sekitar kampus yang memiliki fasilitas untuk produktif yang memiliki colokan atau ruangan diskusi itu masih sedikit. Jadi perbandingan antara mahasiswa yang ingin belajar di luar kelas dengan kafe yang memiliki fasilitas kurang memadai. Makanya kami meluncurkan suatu ide, yaitu absen ngopi. Jadi mahasiswa membutuhkan ruang untuk berkarya, namun mayoritas kafe profesional hanya menjual tempat untuk nongkrong, bukan untuk belajar. Lanjut, solusi dan produktif hubungan kafe. Jadi ruang fisik yang kami sediakan, teknologi digital, komunitas, dan makanan dan minuman. Jadi ruang fisik yang kami sediakan yaitu mengubah konsep nongkrong menjadi ruang belajar untuk mahasiswa. Baru teknologi, kami memotivasi kehadiran absen mahasiswa melalui sistem absensi QR atau QR kode, dan mendapatkan poin jika mereka absen pada pilihannya dan dikasihkan kepada pihak kasir kami akan diubah menjadi poin di absen ngopi. Baru komunitas kami juga menyediakan ruang untuk lokal karya, akademik, dan pasok kopi lokal dari petani Sulawesi Selatan. Baik, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu inti pengalaman dan tata ruang berbasis fungsi. Jadi dalam absen ngopi kami memiliki 3 zonasi, yaitu zona A atau zona hening, zona B atau zona kolaborasi, atau zona C loud corner. Jadi zona A ini adalah meja individu atau yang memiliki kontak di setiap kursinya dan area fokus yang tinggi. Jadi mahasiswa di sini adalah mahasiswa yang sangat ambis dan ingin mengerjakan tugasnya sendiri. Jadi tidak ada yang mengganggu aktivitas belajar mereka. Di zona B kami memiliki meja komunal, papan tulis, portable, dan ruang diskusi kelompok. Ruang B ini kami sediakan untuk kelompok-kelompok ingin mengerjakan tugas kelompok atau sekedar mengerjakan tugas individu tapi mereka barengan. Terus zona C yaitu adalah fasilitas smart printing station mandiri, atau zona C ini adalah ruang untuk mencetak, memprint, fotokopi atau apalah supaya tugas mereka bisa menjadi fisik dan dikumpulkan kepada dosen mereka. Materi selanjutnya saya berikan kepada teman saya, yaitu Farel. Selanjutnya yaitu membangun kebiasaan produktif. Jadi sistem loyalitas digital yang memberikan penghargaan atas dedikasi waktu bagi mahasiswa yang hadir di absen ngopi. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan yaitu pindai atau scan. Jadi mahasiswa pada saat tiba di absen ngopi, mahasiswa memindai kode QR yang ada di meja saat mereka tiba. Lalu
langkah kedua, akumulasi waktu. Sistem mencatat durasi belajar setiap jam dikonversi menjadi poin-poin prestasi. Jadi semakin lama mahasiswa belajar di dalam lokasi absen kopi itu akan mendapatkan poin lebih untuk sebagai poin prestasi. Lalu langkah ketiga itu membuka hadiah atau unlock. Jadi poin yang didapatkan dari akumulasi waktu tadi ditukar dengan diskon menu, akses ruang diskusi private atau merchandise yang dapat menjadi daya tarik bagi mahasiswa untuk datang di absen kopi. Lalu bahan bakar produktivitas, yaitu yang pertama fokus foam, yaitu varian kopi berbasis espresso untuk menjaga konsentrasi. Contohnya kopi susu absen dan American Focus. Lalu untuk refreshing, yaitu teh, coklat, dan smoothies penyegar pikiran bagi yang ingin menghindari kafein atau yang tidak mengkonsumsi kafein. Lalu ada sustain, yaitu smart snacks and meals, cemilan praktis saat mengikuti dan makanan ekonomis yang menyenangkan. Jadi kami menyiapkan menu-menu yang lama bagi mahasiswa pada saat ini. Lalu posisi pasar kategori yang tertinggi. Jadi absen kopi memiliki 5 poin penting yang ada pada poin-poin yang pertama, yaitu ekosistem fokus, fleksibilitas kolaborasi, integritas teknologi, jam operasional yang fleksibel, dan F&B ramah di kantong mahasiswa. Jadi untuk kafe estetik yang konvensional hanya memiliki fleksibilitas kolaborasi dan jam operasional yang fleksibel, dan dia sebenarnya memiliki harga yang ramah di kantong mahasiswa. Lalu perpustakaan kampus dan kos hanya memiliki ekosistem fokus dan hanya memiliki harga yang ramah di kantong mahasiswa. Selanjutnya model bisnis atau mesin penggerak absen kopi. Jadi operasional yang distandarisasi mulai dari kolaborasi mesin, pre-opening hingga rekonsiliasi data cloud. Jadi ada di layar, yaitu poin-poinnya, yaitu cloud post, barista, dan coffee performance atau petani kopi. Lalu saluran dan arus pendapatannya, yaitu dari mahasiswa, khususnya dari mahasiswa UKIP yang menjadi target utama pada saat ini. Lalu penjualan kopi dan cemilan, sewa private, tiket mini workshop, dan layanan printing mandiri. Jadi struktur integritas yang memaksimalkan aset peluang fisik dan digital untuk menciptakan berbagai aliran pendapatan. Selanjutnya yaitu realisasi finansial atau alokasi modal awal. Jadi yang pertama itu yaitu sewa tempat selama 1 tahun sebanyak 15 juta. Lalu peralatan barista dan dapur sebanyak 10 juta. Lalu renovasi interior dan sekat sebanyak 7,5 juta. Lalu inventaris mebel dan papan tulis sebanyak 5 juta, dan sistem IT dan absensi QR sebanyak 2.500.000. Jadi investasi awal yang dijalankan ramping berfokus pada pengamanan lokasi strategis dan infrastruktur penunjang produktivitas utama. Jadi seluruh anggaran ini telah diatur dengan sangat meminimalisir dana sehingga dapat menciptakan suatu usaha yang dapat menarik pelanggan, yaitu absen kopi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Grace. Materi selanjutnya yaitu ekonomi unit atau jalur menuju profitabilitas, di mana yang pertama itu ada target harian. Pada sehari itu menargetkan 46 cup dengan harga itu 15.000. Jadi pendapatan harian itu 690.000. Yang kedua itu kalkulasi bulanan, di mana ada total pendapatan sebesar 21 juta dari harga pendapatan harian. Semua pendapatan harian itu dikalikan sehingga dalam 1 bulan itu menghasilkan 21 juta.
selanjutnya yaitu untuk mendapatkan hasil akhir, total pendapatan dikurang dengan total biaya operasional. Jadi laba bersih stabil yang didapatkan per bulan pada aset kopi yaitu sebesar 2 juta. Selanjutnya itu ketahanan bisnis atau ketahanan investasi. Di sini ada dua, yaitu ada risiko dan ada solusinya. Pada yang pertama itu misalnya ada limit sebesar, jadi disitu tidak beroperasi. Jadi solusinya itu ada layanan delivery botolan atau sewa ruang refund. Yang kedua itu kegagalan sistem IT atau WiFi. Jadi solusinya itu provider internet cadangan dan sistem presensi manual darurat. Yang ketiga itu kompetitor perang harga. Jadi solusinya itu retensi keyword eksklusif dan konsistensi kualitas kopi user. Yang selanjutnya itu kesimpulan adalah lebih dari sekedar kedai kopi. Ada 3. Yang pertama itu peluang tervalidasi, diferensiasi kuat dan keuangan sehat. Pada peluang tervalidasi menjawab langsung 72% kebutuhan pasar mahasiswa yang tidak terpenuhi oleh kompetitor konvensional. Kedua yaitu diferensiasi kuat, di mana menggabungkan esensi grafis, pencerdasan teknologi web dan QR dan pembayaran komunitas lokal. Yang ketiga yaitu keuangan sehat, di mana membutuhkan modal awal rendah di bawah 40 juta dengan modal ekonomi unit yang mampu mencetak laba bersih stabil. Absen Kopi adalah cetak biru masa depan produktivitas mahasiswa, sebuah ekosistem komersial yang siap tumbuh secara berkelanjutan. Terima kasih. Dari presentasi materi kami kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.